Aku pakai satu senjata ya, namanya analisis teknikal. Oke. Jadi kita tuh kalau pengen stop loss, kita juga harus pintar menentukan titik ideal di mana nih kita menentukan stop loss. Oke. Jadi dalam menentukan stop loss tuh nggak asal ya. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga Sobat Cuan selalu sehat ya. Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini ada paham pantauan saham, makin paham makin Cuan. bareng Maria Katarina dan juga Tasya Natalia. Oke, seperti biasa di Paham tuh kita selalu ketemu dengan konten-konten yang terkait dengan pemahaman kita terhadap industri pasar modal ya. Dan bagaimana Sobat Cuan ini semakin tahu sebenarnya istilah-istilah dan implementasi yang paling penting sih di dalam proses investasinya Sobat Cuan. Nah, kita bahas soal stop loss hari ini ya, Syah. Iya, stop loss. Ini tuh kayak statement-statement yang sering disebutin. Misalnya kalau Sobat Cuan ketemu sama analis saham, ketemu sama influencer-influencer ya, sering ngomong tentuin stop loss-nya gitu. Tentuin kapan berhentinya, harus keluarnya, harus minimalize ruginya gitu ya. Tapi susah gak sih melakukan si stop loss itu, Syah? Menurut kamu? Ya ada faktor psikologi ya yang bikin itu susah ya. Tapi stop loss itu penting banget supaya meminimalisir resiko kita. Karena dalam suatu pergerakan harga saham tuh nggak selalu harga itu naik ya. Jadi akan ada turun naiknya juga gitu. Nah ketika turun apa yang harus kita lakukan gitu untuk meminimalisir resiko? Ya stop loss ini salah satunya. Kenapa tapi banyak banget orang-orang dengan faktor-faktor tertentu tidak melakukan itu? Jadi misalnya udah tahu nih sahamnya rugi, misal turun nih udah 10%, tapi masih belum mau gitu, sampai akhirnya nunggu bahkan bisa sampai tiarap gitu. Atau flat ya, kalau misalnya kayak komputer rumah sakit kan gerak kan harusnya kan gini ya, kayak pergerakan harga saham ini udah tut gitu, nyaris nafasnya 1-2 gitu. Kenapa sih? Ini tergantung tujuan kita ya. Kalau investasi ada yang ngebiarin turun sampai mungkin 10%, 15%, nggak apa-apa karena dia mau averaging down gitu ya. Mereka punya nggak apa-apa nambahin modal masuk ke situ, tapi nanti harga average-nya jadi lebih rendah, jadi loss-nya juga bisa terkompensasi gitu kan. Yang tadinya mungkin loss 15%, ketika tambah modal nanti loss-nya bisa jadi 10%. Berarti artinya stop loss sebenarnya tidak berlaku kepada keseluruhan saham dong ya? Betul, tergantung strategi dan jenis sahamnya. Oke. Yang harus pertama kali saham yang punya stop loss tuh yang kayak gimana? Kategori saham yang kayak gimana? Kalau menurutku stop loss itu better digunain ketika kita trading ya. Jadi kita strateginya untuk lebih ke jangka pendek. Nah, saham apa yang cocok untuk diterapkan strategi stop loss? Itu biasanya saham yang cocok untuk trading. Jadi biasanya kalau dari segi likuiditas atau dari sisi market cap, ini yang biasanya second liner, third liner. Iya. Yang medium to small, saham-saham yang memang harus secara langsung ketika kamu mau akumulasi atau kamu pengen beli itu udah harus ditentuin stop loss-nya gitu ya. Iya, betul. Kalau misal kita ngomongin big caps kan, naik 1 atau 2% aja kan biasa udah cukup signifikan ya. Benar. Nah, tapi kalau misal kita ngomongin middle caps, terus small caps, ini kan ada yang naik turunnya tuh kencang banget. Ada yang bisa dalam satu hari ARB atau mungkin ya lebih dari 10% lah kayak gitu. Jadi kita harus bisa meminimalisir juga, karena semakin besar kerugian, ini untuk kita mencapai titik impas itu tuh juga harus lebih effort lagi. Ibarat gini, kita udah loss 10% nih dari harga 100, berarti kan kalau loss 10% kita di harga 90 ya. Betul. Tapi di harga 90 untuk mencapai 100 lagi ini membutuhkan 11%. Nah, kalau misal loss sampai 50%, harus berapa persen keuntungan nih? Malah bisa sampai 100% gitu. Jadi kita harus memahami bahwa semakin dalam loss, itu semakin besar juga effort kita untuk mengembalikan kerugian gitu. Oke. Tebus loss ya. Jadi kalau udah rugi tuh kamu ngeliatnya aja 10%, padahal kamu nebusnya harus 11%. 50% ya harus 100% berarti ya, harus double supaya levelnya impas. Tapi banyak kasus-kasus yang justru ketika udah loss dalam malah dibiarin tuh gimana ya, Syah? Maksudnya nggak berusaha juga untuk ya udahlah gitu dilepas atau dirilis gitu. Nah, menurut kamu untuk beberapa case-case tertentu walaupun
loss dalam banget tetap nggak sih harus cabut gitu dari si saham itu? Karena ada nih kan ada emiten baru yang kemarin baru IPO nih, ride hailing ya. Itu kan lossnya dalam banget gitu ya, lepas dari pertama kali dia listing IPO masih banyak yang nyimpen sekarang di level gitu ya. bawah. Ya mungkin nggak nyangkut, mungkin dia ada momentum kok sebenarnya buat keluar tapi nggak milih buat keluar. Nah itu kembali lagi ke personal masing-masing ya. Kalau aku pribadi seperti saham IPO itu kan kita sudah tahu kalau volatilitasnya tinggi, kemudian juga likuiditasnya belum bisa kita pastikan secara ini ya, apakah itu likuiditasnya bagus atau enggak, karena ini kan saham baru gitu kalau ngomongin IPO. Jadi menurutku IPO itu juga masuknya kan juga kecil-kecil ya. Jadi kalau kita mengcompare gitu kan dengan mungkin saham yang kita punya lainnya di porto, harusnya nggak akan terlalu signifikan gitu. Jadi sekalipun lossnya mungkin sampai ARB, sepertinya nggak akan terlalu signifikan mempengaruhi portofolio gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita nggak mau keluar, ya itu rugi ditanggung masing-masing ya. Itu mah referensi kamu ya, preferensi kamu juga ya. Iya. Ya kalau misalnya ngerasa kayak ya sekarang rugi tapi mungkin disimpan 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi naik, ya itu preferensi ya. Iya, preferensi masing-masing. Nggak bisa diinin. Tapi kalau misalnya gini, ketika kita memilih suatu saham dan kemudian saham itu tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita, apakah stop loss itu ya memang harus dilakukan saat itu juga? Misalnya gini, aku beli saham ABC lah atau nggak saham apalah. Terus hari itu ketika aku masuk, I wish dong, aku trader lah ya, I wish ini naik gitu, tapi ternyata enggak, malah turun. Nah, untuk kita supaya disiplin terhadap stop loss itu, apakah memang aku harus cabut di hari itu juga, atau masih bisa nunggu dulu sampai nanti closing sesi 1 atau pas sesi 2, atau besok mungkin dalam seminggu untuk kita lihat swingnya seperti apa? Nah, kalau dengan pilihan seperti itu gimana sih? Aku pakai satu senjata ya, namanya analisis teknikal. Oke. Jadi kita tuh kalau pengen stop loss, kita juga harus pintar menentukan titik ideal di mana nih kita menentukan stop loss. Jadi dalam menentukan stop loss tuh nggak asal ya. Boleh pertama kita pakai mathematical stop loss. Kayak kita udah siap nih rugi 3%, rugi 5%, boleh lah taruh secara persentase yang udah kita rela lossnya berapa di situ boleh. Tapi kalau misalnya ya posisinya ini kadang 5% gitu kan, tapi pas support, ya kalau bisa jangan pas support banget lah kalau kita mau stop loss ya, karena biasanya harga kena support kan akan mantul ya. Jadi bolehlah kalau kita berdasarkan teknikal itu kasih stop loss itu di bawah support. Jadi ibaratnya contoh misalnya gimana? Misalnya harganya jebol support ya. Iya, harganya misal 200. Iya, harganya 200. Supportnya 188 taruhlah gitu. Iya, taruhnya 188. Nah, kita jangan naruh stop loss di 188. Oke. Karena biasanya kena support itu kan mantul. Jadi taruh di bawah dikit. 187, 185. Oke. Seperti itu. Nah, jadi ketika nanti harga tuh jebol support, nah disitulah saatnya kita exit. Gitu. Ini bisa diberlakukan juga kalau kita nentuin di trailing stop ya. Kalau di online trading kan suka ada nih kita nentuin kalau stop segini support gue, dia akan kejual automatically gitu ya. Ini bisa juga dimanfaatin ya berarti ya, Syah? Betul, bisa dimanfaatin. Jadi harga kena support itu bisa dimanfaatin jadi dua ya. Kalau breakdown atau tembus ke bawah, ini jadi momentum untuk kita meminimalisir resiko, berarti stop loss tadi. Tapi kalau misalnya mantul, oh ini bisa jadi malah momentum beli. Kenapa? Itu malah menarik kalau misalnya trennya lagi naik ya. Kan kalau naik itu kan trennya turun sebentar, terus naik lagi, turun sebentar, terus naik lagi. Nah, masa turun sebentar itu kan retracement atau koreksi normal. Jadi itu bisa satu momentum kita buy on retrace gitu. Nah, tapi kalau turun dari support yang misal kita udah tentuin di mana itu levelnya, ya mau gak mau kita minimalisir resiko dulu gitu. Oke. Kan kalau kita biasanya nentuin level-level stop lossnya tadi kan Tasya bilang gitu ya, di level support atau di bawah level support, atau toleransi kita misalnya oke lah bisa 3%, oke lah bisa 5% gitu ya. Nah ini kan kita nggak tahu nih kapan terjadinya. Kalau seandainya terjadinya di hari itu, misalnya kayak baru masuk hari itu tapi ternyata begitu masuk udah nyentuh ke level stop loss gue nih di 3% gitu, haruskah langsung cabut ataukah enggak lah ini masih bisa gitu dalam seminggu gitu untuk dilihat gitu, kali aja dia nanti akan mantul-mantul. Gimana tuh kalau udah kayak gitu? Kita udah nentuin nih technicalsnya pokoknya 3% cabut gitu kalau koreksi. Kita combine lagi sama technical. Jadi tadi kan aku udah sempat bilang kalau misalnya kita loss 5%, kalau ini posisinya loss 3% gitu kan.
Jadi pas dalam hari itu juga kok udah kena stop loss ya, jadi harus gimana? Nah kita lihat dulu secara teknikalnya gitu. Itu dekat gak sama posisi support atau udah ngelewati gak dari posisi supportnya. Kalau udah ngelewati ke bawah ya mending kita cabut aja daripada nanti bisa turun lebih dalam. Kita juga lihat volumenya ya. Volume. Jadi betul. kalau volume itu kan memperlihatkan bagaimana ini ya, orang keluar masuk itu gimana. Kalau misal volumenya banyak dan itu posisinya merah, berarti kan yang jualan lebih banyak. Nah mending kita keluar dulu, karena ya ini masih rawan adanya tekanan jual. Jadi kalau kita beli ya kita malah kayak nampung pisau jatuh. Nah sebaliknya kalau misalnya di sini posisinya lagi turun tapi kok volumenya kecil-kecil aja gitu ya, kalau dibandingkan secara historical dan mungkin belum kena support juga gitu, ya kita masih boleh lah hold gitu. Jadi apa ya, walaupun toleransi risiko kita tuh saklek kayak 3%, 5%, tapi sebenarnya nggak harus pas banget kok, nggak harus pas 3%, 5% gitu. Ya betul. Bisa betul. 5,5 atau 5,6 ya. Itu nanti kita juga sesuaikan dengan teknikalnya. Jadi kalau menurutku antara mathematical stop loss dan technical stop loss itu bisa kita combine gitu. Oke, mathematical stop loss dan juga technical stop loss ya. Iya. Jadi ini harus melalui proses belajar juga nih Sobat Cuan ya untuk terkait mengenai stop loss. Nah apa yang terjadi kalau kita nggak menentukan level stop lossnya kita, jadi kayak main feeling aja, mungkin ya udahlah kalau udah kayak rugi udah cabut gitu, atau memang dasarnya orangnya mau di saham tapi maunya nothing tulus gitu. Menurut kamu kalau kita nggak menentukan level stop loss itu seberapa bahaya sih? Kalau sahamnya yang kurang liquid atau misalnya ya second liner gitu ya, kalau sampai loss terbawa dalam, seperti tadi yang aku ucapin, untuk kita mencapai titik impas nih, misal kita punya saham lain ya, untuk nutupin kerugian dari satu saham yang ruginya udah lebih dari 10%, ini untuk mencapai keuntungannya tuh jadi lebih tinggi lagi. Kita jadi mungkin lebih effort lagi untuk nyari saham-saham lain yang harus mengimpasi kerugian itu. Jadi gini, rugi 10%, kita harus cari saham yang bisa untung 11%. Kalau loss sampai 50% nih, kita harus cari saham atau nunggu saham itu naik sampai 100%. Jadi ini prosesnya bisa lebih lama, karena kan kalau harga turun 50% aja untuk nyari sampai saham yang 100% ini kan harus beggar ya. Yes. Dan peluangnya ketemunya saham beggarnya itu one in a million ya kan. Betul, persentasenya kecil sekali di market. Ya walaupun potensinya ada, tapi untuk kita mencari itu kan effortnya akan lebih besar gitu. Jadi mendingan kita minimalisir resiko aja. Dan kalau saran aku, misal kita trader ya, itu kan jangka pendek. Jadi kita tradingnya pakai porsi yang sama. Jadi misalnya porsinya 500.000 nih, kita sesuaikan aja sama lotnya berapa gitu kan. Nah, kita trading di saham lain 500.000 juga. Jadi kalau misalnya loss kita 5% di saham satu, di saham A gitu misalnya ya. Nah, loss 5% dengan modal 500.000, kita nanti bisa mengimpasi dengan saham B untung 5% gitu. Jadi loss satu kali, cuan satu kali, itu kita sama dengan impas gitu. Jadi lebih gampang gitu untuk apa ya, mengimpasi lah gitu. Jadi win-win solution lah. Win-win solution ya. Karena sebenarnya indikator dari saham turun itu macam-macam ya. Kalau dia terlalu dalam juga resiko disuspend oleh bursa itu juga besar. Betul. Dan ketika disuspend atau di lock, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi sebenarnya stop loss tuh juga termasuk exit strategi nggak sih untuk situasional saham-saham yang dikurungin gitu sama bursa gitu ya, yang masih bisa ada nafasnya. Jadi mendingan rugi deh gitu. Gue mendingan cabut rugi daripada gue nggak bisa jualan sama sekali. Betul. Karena kayak ya beberapa saham kan apa ya, ada yang udah naik signifikan banget kan, tapi habis itu dia malah di suspend gitu. Terus pas akhirnya dibuka ARB berjilid gitu kan. Nah kalau udah terjadi kayak gitu ya kita mau nggak mau mendingan exit dulu gitu. Kita kalau misal posisinya rugi ya kita berharap di saham lain lah biar bisa mengimpasi. Tapi kalau misalnya posisinya untung ya puji Tuhan seperti itu. Lulus banget ya Tasya ya, bener-bener ya kalau untung ya puji Tuhan gitu, kalau enggak ya udah gitu ya, minimalisir resiko. Jadi mendingan kalau stop loss itu kalau kita ini mau masuk menjadi investor atau trader pasar modal, kita harus kenal stop loss itu peringkat berapa. Jadi kan misalnya kita tahu sahamnya dulu nih, untungnya dulu nih gitu ya. Stop loss tuh posisi berapa sih yang harus kita ketahui? Kalau aku peringkat pertama. Justru kamu harus tahu stop loss dulu ya? Iya, harus tahu dulu. Kenapa? Karena
yang namanya di pasar modal itu kita kan nggak selalu untung. Nah, tapi kita harus tahu rugi dulu. Kenapa harus tahu rugi dulu? Biar kita tuh bisa meminimalisir resiko. Karena namanya kita investasi ya, kita tuh harus bisa jaga uang kita. Kita kan pengennya uangnya itu berbunga ya, kita untung. Tapi yang paling penting adalah kita menjaga uang kita jangan sampai rugi. Jadi kita harus tahu dulu dong prinsip dari kerugian itu gimana di pasar modal. Betul. Memang kalau kita masih floating loss ya, selama itu nggak dijual ya kita nggak mengalami kerugian. Tapi kalau ruginya sampai 10%, 20%, bahkan sampai 50%, kita sulit dong keluar. Iya, itu sih rugi sih, walaupun nggak direalisasikan ya, walaupun disebutnya potential loss, tapi sebenarnya udah in the definitionsnya potential loss, tapi pada in the realnya sebenarnya udah loss juga udah loss juga gitu. Dan kebanyakan di market kita ya, kalau kita berkaca dari saham yang IPO aja di tahun lalu, kebanyakan itu juga sekarang harganya di bawah harga IPO, berarti kan kita bisa simpulkan bahwa kebanyakan di market kita itu banyak saham yang bisa kita bilang harganya tuh turun. Betul. Dibandingkan yang lagi trennya naik gitu kan. Bener. Jadi ya kita harus memahami bahwa pergerakan harga itu selalu naik turun dan kita nggak akan selalu untung di pasar saham. Jadi memahami konsep kerugian dan meminimalisir risiko itu penting banget. Cakep, setuju banget sih. Makanya kalau kita mau mulai investasi yang risky aset, pertama kali yang ditanyain tuh siap rugi atau tidak. Karena bukan pasti rugi, tapi siap. Ini nih kesiapan kita aja, asal mental kita sebagai seorang investor atau trader, kita udah siap rugi atau tidak. Karena memang kondisi di market atau di bursa saham itu volatile sekali, tidak ada yang tahu juga gitu ya. Kamu masuk, habis itu sahamnya bisa naik kencang, kamu masuk juga bisa sahamnya turun kencang, kamu habis jualan sahamnya bisa naik lagi gitu ya, habis jualan sahamnya bisa drop juga ya. Nobody knows. Makanya harus benar-benar disiapin mental loss-nya, mental ruginya. Walaupun belum tentu nanti di pasar modal kamu seboncos itu, enggak gitu ya. Bahwa selalu ada momen juga untuk kita dapat keuntungan, tapi bisa juga namanya manusia kan tempatnya salah ya. Jadi salah prediksi gitu kan. Sama mau nambahin lagi ya. Jadi di pasar saham kita itu sekarang kalau nggak salah mulai dari tahun 2020 ya, investor retail itu kan tumbuh pesat ya. Jadi kalau kita menilai dari porsi, ini investor retail tuh udah lebih banyak dibandingin institusi. Dan biasanya ya investor retail itu lebih sulit kita prediksi psikologinya. Bener. Jadi kalau institusi tinggal kita matchingin sama kondisi isu makro domestik global ya, udah tahu nih bakal cabut gitu ya. Nah investor retail tuh lebih sulit gitu. Jadi kalau kita ngelihat pergerakan harga nih, wah teknikalnya cakep, tapi bisa aja terjadi berbeda gitu. Kalau misalnya psikologi investor retail lagi gak bagus gitu kan, bisa aja harga tahu-tahu jatuh gitu, ARB gitu. Itu sering kali terjadi gitu di market kita. Bahkan investor retail mental scalper. Iya, scalper. Tapi itu memang banyak di pasar modal kita. Retail kita gitu. Udah kaya udah banyak ya Syah. Jadi udah bisa guyur market juga gitu dengan uang yang mereka punya. Tapi yang jelas memang kita harus tahu psikologis di pasar modal. Kita harus tahu stop loss juga. Apalagi kita mungkin investor retail kecil-kecil kayak aku gini yang imut-imut gitu kan, yang bisa hilang gitu ya, ketelan ikan paus gitu. Kalau misalnya kita nggak pintar-pintar ngejagain duit kita. Sama seperti tadi Tasya bilang, dengan kemampuan kita mengenal potential loss atau stop loss ini bisa bahaya gitu ya. Yang ada kamu nggak berhasil, kamu malah kapok, malah trauma gitu ya. Bahwa sebenarnya saham itu bisa juga jadi solusi, tapi bisa juga jadi musuh juga kalau kita nggak kenal baik-baik gitu ya Syah ya. Gitu. Betul. Ya Sobat Cuan ya. Thank you banget, dan mudah-mudahan bisa lebih baca-baca lagi ya Sobat Cuan, atau nanti kita akan lebih kasih tahu lagi metode-metodenya gitu. Kalau kamu punya saham sekian, lossnya sekian, harus kayak gimana, harus nungguin harga sahamnya sampai berapa dulu baru keluar. Jadi sebenarnya ketika kita loss, ada momen buat naik. Nah jangan lupa juga untuk taking profit. Biasanya suka lupa juga tuh Syah. Iya, jadi kalau udah profit nih di atas ya mungkin 5% gitu ya, terus kita terlena gitu, wah bisa naik lagi nih gitu kan. Itu sering kayak gitu. Lossnya lupa untuk diberhentiin, begitu naik juga lupa buat keluar gitu loh. Ujung-ujungnya balik lagi. Nah kayaknya kita harus belajar sama-sama ya Sobat Cuan ya. Terima kasih udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan juga subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin kita. Maria sama Tasya pamit. Bye. Bye.